تعليم وتعلم في كتاب محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم الجامع الجميل وتأليف كتاب الحبيب السيد محمد بن زيد علوي بن زيد عباس المالكي الحسني وأنزل إلى روح الإمام الكتب الحفظ عبد القادر بن أحمد بن فقيه الإمام الحفيظ المسند Profesor Dr. Habib Abdullah bin Abdul Qadir bin Fuqih Sadina Habib al-Mizan al-Idrus وأحسن إلى مربي روحينا شيخنا سيدنا حبيبنا الحبيب هدي بن علوي بن حسن الكهف وما نواه آباؤنا وأسلافنا وشيوخنا ورجالنا صالحون إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم فاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'alif wa nafa'ani wa bi 'ulumihi bidarin amin ila akhir. Sadangi pun mlebet iki kula badhe cerita sekedhik niki. Nah, terkait kalian kitab niki. Wonten setunggal keluarga ingkang saderengipun perkawis agami niki nek bahasa kula gak patek Jawa. Karena lingkungan yang tidak mendukung. Walhasil terjadi suatu peristiwa sehingga cerita dia akhirnya belajar tentang agama. Nah, kemudian dia ikut sudah belajar termasuk ikut belajar tentang ini kitab ini Muhammad Rasulullah SAW. Nah, yang niki wau kali keluarga nih. Wonten putra tunggal usia antara menawi boten kelas gangsal kelas 6. Nah, dia ikut, dia juga nulis, jadi sepemahamannya. Ya. Terus wonten setunggal kedadosan. Ketika niku bapake niku rada muring-muring teng anake. Perkawisipun putrane niki nurut pengertian nih bapak ya, niki ya mbak ini maem gak barbar diseneni kan mbak. Awakmu ket mang gak mari-mari. Terus bapak ini kali jawaban putra ini sampai nggih guyu nggih nelongso. Jawabnya putra ini ketika diseneni niki wau wong mak ket mang kok gak barbar nyapo ae. Putra niki jawab bahasane maksudnya niku itba, tapi piyambake matur teng bapake niku itba itba Kanjeng Nabi ngunyahe ping 17. Bagi kula niki suatu hal yang istimewa. Anak sekecil itu bukan Lagunin Fals ini, itu Lagunin Fals ini. Lari sak monten itu sakit. Kali Allah Ta'ala diparingi pengertosan dan melakukan ngoten. Sampai ketika kula krungu niki, la ilaha illallah. Nggih kali Pak 11-12 kula niki. Kalah ambek cah dek ini sore. Karena masih usia sangat muda, tapi Allah berikan pengertian gitu. Sehingga dia melakukan aktivitas seperti itu. Nah, nyun sewu, tanglet pribadi masing-masing. Semenjak jenengan ngertos salah satu kesunahan ketika dahar dikunyah 27 kali sampai detik ini pernah ngelapain loh betul. Nah, kalah becah di sore. Sami kali mulo. Betul loh. Cuman ya itu tadi loh. La ilaha illallah. Bukan apa ya? Haula wala quwata illa billah. Kalau masih ngotot tak istighfar. Astagfirullah. Kalau mikirnya ini mungkin ini guru duit dosa ya, aku kakek dosa. Bisa ngomong gak bisa nglakoni lah. Subhanallah. Dan kula sanjang datang tiang-tiang jiwa. Menurut pendapat saya, untuk kita bisa mengenal daripada baginda Nabi Agung Muhammad SAW, ya kita harus mulai dengan apa yang beliau ajarkan. Semampu kita, setahu kita, apa yang kita tahu tentang
ajaran atau kesunahan daripada Nabi Muhammad SAW. Sehingga harus tanda kutip di sini ya. Kalau kita ingin mendapatkan satu perkara yang istimewa, maka kita harus melakukan hal-hal yang menuju perkara niku wau. Menawi pengen mulia datang ngajengi Allah Ta'ala di hadapan Allah, kita pengen mulia, pengen mendapatkan satu kedudukan, pengen mendapatkan perkara-perkara yang istimewa, ya harus kita melakukan hal-hal yang menunjang ke situ. Dan itu hanya satu jalan, tidak ada jalan lain. Pintunya, jalannya, ya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada yang lain, boten-boten. Dan menurut kalau dari sisi ibadah, dari sisi aktivitas kehidupan kita, keseharian kita, itu tetap semuanya patokannya, punjernya, dalanipun ginamung Kanjeng Nabi. Tidak ada yang lain. Jangan berarti sholat sing leres, ya sholat Kanjeng Nabi. Sholat sing sae, ya sholat Kanjeng Nabi. Badhe pos Quran sing paling sae paling leres Kanjeng Nabi. Badhe siap lan sak pitunggalane sedaya niku namung lewat pintune Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kok niku cerita kula. Tapi di satu sisi ya saya masya Allah suatu cambuk bagi saya yang membuat saya bismillah tawakkaltu Allah sekuat tenaga apa yang saya ketahui tentang ajaran dari beliau sallallahu alaihi wasallam akan saya mulai dalam artian akan saya mulai tata lagi. Berarti ada satu perkara di sini yang kurang pasti dalam tadi. Napa kurang pasti? Innan nafsa la ammarati bisu. Sak temene nafsu niku ngajak datang keelekan, kemungkaran. Illa kecuali ma rahimah rabbi. Rahmat ya Allah Ta'ala tetap nyuwun pitulung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayo kita jalani aktivitas kehidupan keseharian kita dengan berusaha mengikuti ajaran-ajaran yang disampaikan baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena apa? Yang sewu benjing teng yaumil akhir di pengadilan pun Allah, kita akan mempertanggungjawabkan apa yang kita perbuat, bukan orang lain yang berbuat. Jangan sampai karena akhir zaman ini mungkin ngapunten kita terlalu sibuk melihat kanan kiri depan belakang, kita tidak perhatian kepada diri kita. Karena itu strategi atau misi daripada musuh-musuh Allah, musuh-musuh baginda Nabi Muhammad SAW. Kita umat Islam dibuat sibuk dengan perkara-perkara yang mana perkara ini menjauhkan kita dari Allah, menjauhkan kita dari baginda Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Waspada, buat tentang agak acara kriminal, waspada. Kita itu harus waspada memang, harus waspada. Jangan sampai kita ikut, jangan sampai kita terjebak. Hati-hati, tetap hati-hati. Artinya bagaimana? Ya tetap minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, mengenai kemarin apa gitu? Celak sampun nggih. Pun semprot celak. Kalau ini datang mriko daerah kertas. Jadi celak satu kesunahan di kanan dan di kiri. Pakai celak. Satu kesunahan dan itu menyehatkan mata kita. Nah, bon. Kemudian di sini Sayyid Muhammad ini menulis tentang salah satu aktivitas, yaitu ketika selesai makan ini baginda Nabi Agung Muhammad SAW di sini dikatakan menjaga banyak hal, terutama tentang kebersihan mulut. Beliau setelah makan melakukan apa? Membersihkan. Aktivitas membersihkan mulut beliau dengan tusuk gigi. Sisa-sisa makanan dari yang ada di mulut itu dibersihkan dengan tusuk gigi. Dan juga dikatakan untuk membersihkan mulut, beliau mengatakan di sini yaitu ketika wudhu dengan cara berkumur. Dan juga beliau juga menyarankan untuk wudhu yaitu melakukan istinsyaq. Nah itu hidung, membersihkan hidung. Ini sunnah ini sunnah. Dan ini istimewa betul, istimewa. Nah, dari sini dikatakan bahwa malaikat ini tidak senang ya. Tidak senang apa? Yaitu manusia
yang ketika sholat ini masih ada sisa makanan. Makanya begitu kalau saya mengatakan sempurna, kalau kita kembali ke al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum bi ni'mati wa raditu lakum islami dina. Beliau Sayyid Muhammad mengatakan di dalam ajaran agama Islam itu terhimpun tatanan hukum-hukum yang mana ini untuk maslahat dunia dan akhirat bagi manusia, karena disebutnya nas, bukan al-muslimun, bukan orang muslim saja, nas, manusia. Jadi manusia ketika mau mengikuti aturan ini, aturan tatanan di dalam Islam ini tadi, maka dia akan mendapatkan suatu maslahat di dunia, terlebih di akhirat ini nanti khusus bagi al-muslimun. Seperti yang kemarin, kunci salah satu tiket surganya adalah Islam, wajib di situ. Tidak Islam, tidak akan ada benar di surga. Nah, kembali pada perkara ini tadi, yaitu tidak senang malaikat ini. Bagi al-musolli, orang yang sholat ini masih ada. Makanya dikatakan satu bisa jadi masuk kemakruhan ini, meskipun tidak batalkan wudhu. Jadi setelah wudhu, badai sholat, makan, minum, itu tidak apa-apa. Akan tetapi nanti kalau ada sisa makan, bersihkan lagi, dikumur. Bahkan beliau SAW pernah menyuruh kembali seorang sahabat yang ketika itu dia setelah selesai makan bawang, kemudian langsung sholat. Nah, oleh beliau SAW disuruh kembali untuk membersihkan ini tadi, agar apa? Tidak mengganggu. Sampai sak monten. Ajaran Islam memikirkan untuk maslahat. Ya mungkin mohon maaf, kalau kita tidak perhatian, kita mungkin sudah terbiasa dengan mohon maaf bau mulut kita, tapi yang lainnya bisa keluri. Ya, kamutan. Dan di sini saya katakan betul-betul sempurna sampai mulut kita dipikirkan. Bagaimana kita menjaga ini tadi. Nah, bahkan ada satu aktivitas ini di zaman Harun al-Rasyid. Saking takutnya ini ada seorang ini kalau ngomong sama Harun al-Rasyid ini kenapa? Khawatir akan mengganggu daripada Amirul Mukminin ini tadi. Nah, kita juga harus ingat-ingat ini. Kenapa? Sisa makanan ini yang ada di dalam mulut ketika akan sholat ini suruh bersihkan. Nah, karena malaikat tidak senang malaikat. Dan di sini dikatakan beliau SAW juga menganjurkan satu perbuatan, yaitu siwak. Fi kulli ahwal, di setiap waktu. Siwak. Nah ini, masya Allah ini. Kalau di sini, bahkan di sini dikatakan inda sholat, wa inda wudu, wa inda naum, wa ba'da naum. Ada beberapa waktu yang hukumnya ini kalau di Tanqihul Qaul dikatakan muakkadah, sangat ditekankan, sunnah yang sangat ditekankan ketika akan sholat, ketika akan wudhu, ketika akan tidur, dan ketika bangun tidur. Kalau di Tanqihul ada tambahan, yaitu ketika berubah daripada mulut kita ini. Nah ini disunahkan untuk siwak. Nah di sini siwak, beliau SAW ini hadis ini ya. Siwak ini membersihkan daripada mulut dan juga mendatangkan keridhaan dari Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah ini hadisnya diriwayatkan Imam Nasai ya. Nah, jadi siwak ini membersihkan daripada mulut ya, karena ada pasta gigi siwak ya. Ada. Nah kalau pasta gigi aja sudah dipakai sih. Siwaknya dipakai pasta gigi, diambil dari, dan karena banyak ini siwak ini zat-zatnya ini, masya Allah ini baik untuk jadi tadi dikatakan kebersihan daripada mulut. Ada zat-zat yang bisa membantu bahkan proses pencernaan.
Terutama ketika pertama kali menggunakan siwak gitu. Pertama kali menggunakan siwak itu ada rasa-rasa napa nggih. Getir napa bahasane. Gak enak bahasane. Niku biasanya nek piyantun boten Jawa, gak boten kertos, niki dibucal, didok nih ngoten. Keliru nih. Jangan ditelen. Pertama kali siwak dibuka, dipakai ada rasa tidak nyaman itu ditelen. Kalau saya sekarang seneng dengan aroma siwak yang masih baru itu, ini tak cium. Ada aroma yang berbeda. Lo seneng bro. Lo lambun. Nek wis lawas itu bener patek mambu. Nek ingkang tasih enggal itu. Siwak membersihkan mulut dan mendatangkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di Tanqihul Qaul itu ada bab yang membahas tentang fadilah siwak. Salah satunya keutamaan siwak yaitu dimudahkan oleh Allah untuk melafalkan kalimat tauhid ketika syakaratul maut. Kalimat tauhid itu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dan piantun di hadisnya baginda Nabi Muhammad SAW, manusia yang kalimat terakhir keluar dari mulutnya, kalimat terakhir ya sebelum nyawanya lepas dari kerongkongan, kalimat terakhir, kalimat tauhid ini tadi jaminannya surga. Makanya natos kalau paling informasi ketika wonten yang sakaratul maut ada beberapa hal yang perlu kita lakukan, termasuk cara nalkinnya. Ojo nyusu-nyusu, jangan buru-buru. Berikan ruang bagi yang nazak niki wau agar bisa nyaman. Karena keadaannya nggak nyaman, orang nazak niku keadaannya boten sekejo. Beliau malah dikelumbul barang niku atos. Terus ketika jenengan jumpai hal semacam itu, sarankan untuk memberikan ruang agar beliau ini nyaman sakaratul maut. Terus nalkinnya juga jangan buru-buru. Talqin la ilaha illallah, terus dimirengaken. Didekatkan telinganya jenengan datang niki wau sing sakaratul maut. Nek pun piyambake saged ngucap la ilaha illallah, jangan mental. Karena kalimat terakhirnya adalah la ilaha illallah. Kalimat terakhir ditunggu, kecuali ngomong malih, aduh, apa-apa, niku ditakir malih. Mboten nyebut Pak la ilaha illallah, nyebut Pak la ilaha illallah. Mboten sing ngoten iki. Iku saran kula jenengan rada minggir tahlil piyambak ngoten. Mboten algen niku, malah bingung. Hati-hati makanya Masya Allah niku. Nah, di sini beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa jika tidak memberatkan atas umat beliau sallallahu alaihi wasallam, maka siwak ini akan ditekankan, diwajibkan. Makanya beliau tahu abot untuk siwak itu. Tidak ini si lanang, si wedok, si putri, betul siwak ini. Betul. Undi. Nah, situ ini canggo aja. Boleh HP gue kabeh. Rokok lagi gue rokok. Lagi nih gue. Diusahakan di kantong ini, di kantong kulo gitu nih. Setiap baju itu ada siwak. Ojo duwe siwak mek siji, iki dideleke mbek setan mangke. Ambek jin dideleke iki siwak makanya batal siwakan. Karena Nabi Muhammad SAW mengatakan seandainya tidak memberatkan umatku sampai paling tidak ngoten. Nek gak ngeboti ya. Terus Kanjeng Nabi itu kasih pikir kula jenengan. Maka tak wajib nih. Istimewa siwak itu. Bahkan beliau SAW ketika apa? Sakaratul maut itu ketika melihat siwak itu nudin terus dibasahi disiwaki kan Kanjeng Nabi penting sangat itu bagi kula lho penting sangat saestu. Bahkan wonten setunggal kedadosan nggih wonten setunggal iki ingkang pun lazimi damel siwak terus kesupen boten betul siwak badhe salat iki gitu. Terus siwake jenengan tak tumbas sangsal. Jadi sampai niku dituku siwake yang itu tak tumbas siwake jenengan. Nah, kadang kita ketinggalan siwak kalau ketinggalan HP balik kanan. Ini ketinggalan HP balik kanan. Nek ature Mas Safon
separuh nafas sering aku. Aku Mas Apor kalau ini lah, dan bandar separuh nafasnya nek carry ini balik nggak baik. Ini nek anu semua. Dan di riwayat lain dikatakan saking Tobroni, Imam Tobroni akan ditekankan di sini atas kita umatnya Nabi Muhammad SAW siwa inda kulli sholat. Seperti apa? Ditekankannya, ditetapkannya atas kita yaitu wudhu. Wudhu kan wajib. Begitu juga siwa. Dalam artian siwa ini bukan wajib, suatu perkara yang wajib. Kalau di hadis yang sebelumnya, seandainya tidak memberatkan, akan ditetapkan, diwajibkan ini oleh Muhammad SAW siwa. Di hadis yang lain, ya seperti wudhu. Seperti wudhu. Nah, bahkan kalau di kitab sifat sholat Nabi dikatakan, ketika kita memperbagus wudhu kita, memperbagus rukuk kita, memperbagus sujud kita, memperbagus khusyuk kita, itu menjadi kafaroh, penebus daripada apa? Dosa-dosa yang telah lalu. Dan itu berlaku sepanjang zaman. Nah, jangan kan sifat sholat Nabi pun khatam, yang builing buka. Kalau dahulu itu, ketika memperbagus wudhu, memperbagus rukuk, memperbagus sujud, memperbagus khusyuk, itu bisa menjadi kafaroh bagi kita yang melakukan ini tadi. Dan ini berlaku sepanjang zaman. Jadi setiap sholat yang kita lakukan, maka bisa menjadi kafaroh dengan catatan memperbagus wudhu ini. Ketika saya tanya sama Habib, bagaimana Habib yang dimaksud memperbagus wudhu? Ternyata jawabannya yaitu dengan memperbanyak sunnah dari Nabi Muhammad SAW. Di wudhu ada sunnah. Salah satunya sunnah sebelum melakukan wudhu adalah menggunakan siwak. Ayo sakmi ini kayak termasuk aku. Nek baju wudhu nggak siwak nungguan. Buatan ini lo bangga. Nah, repot nih. Ya. Eman. Lalu kok eman? Napa sing eman? Loh. Lah kok eman pun iki? Kamu tuh ya? Begini. Ketika kita belajar, kemudian kita tidak paham, maka kita harus tanya. Kalau maksudnya Malik, ketika kita belajar, ketika tidak paham, kita harus tanya. Kenapa? Karena kalau tidak bertanya, maka kita memiliki pemahaman sendiri yang mungkin pemahaman ini akan keliru. Kedah, tanglet, jangan buatan paham, jangan tanglet. Kersane pemahamannya leres, betul. Karena ini perkara agama, nek gagal paham, wah bahaya betul. Nah, saya kalau Bani Wangsuli, jenengan mengatakan eman siwaknya itu kenapa kok eman? Maksudnya pada Napa? Napa apa eman siwak? Kalau habis belinya jauh. Telas. Dan jenengan makan lho. Lah siwak gak tenteng bahaya malahan. Pesane bagol siwak guyonan kula lho niki. Memang siwak itu ketika dipakai, ini ujungnya yang dipakai. Ini taruhlah seminggu, paling dangu 10 dino. Ini dipotol, diketok, terus ditambal malih, kados rambut dibutuhi malih. 10 hari, 7 hari dipotong malih, sampai batasnya sampai enten iki. Nah, sampai enten 4 jari ini loh. Nek siwake sampun sak meten jenengan bucal, lan opo kok eman? Nggih, lha nek jenengan mboten potong, niki laler iki gak gelem menclok. Laler. Mboten purun menclok niki. 3 bulan gak diketok-ketok. Waduh, jadi batin malaikat la ilaha illallah. Dan iki dipotong.
Awal tugas kados sing jenengan bungkus niku wau dibuka, ditutuki. Nek alit dicokoti. Nah, terus ketika pun bentuk serabut didamel. Seminggu 10 dino dipotong malih, ditutuki malih, 10 dino malih dipotong malih. Ngoten niku. Lah iki jenengan mboten potong. Iki sampai kiamat gak entek iki situ. Ngertos. Ya betul tanglet, betul terus kula jelasne siwak ya ana yaene lho niki. Termasuk wonten tiang-tiang nyun sewu menawi siwak sak meter. Betul nang sale siwak besi. Kusine dengan bocah. Nek luntas masih asal kayu luntas. Ya udah, tapi tidak mendapat kesunahan ke atas kayu arok. Nyun sewu, kurang dari 4 jari niki makruh. Makruh lebih dari 1 jengkal sakilan luwih teko sakilan jenengan tambah siwak sak meter niku makruh mboten kesaki digowo astagfirullah iki ya oleh jenengan nek pagi belajar iki gak takon iki mau lho wah iki lebih dari 1 jengkal hukumnya makruh kurang dari 4 jari niki hukume makruh. Wonten kula sering ningali ditantoni di tasbih. Niki wae siwake sak jeneng. Ditali di tasbih iki. Coba di salat ya. Sik mulyawan krayon. Nggih, nyun sewu, makruh niku. Makruh. Ndak nek dadi miskin tuku siwak. Manfaatnya kuwata. Benjing Selasa sik iki di koma kula jelasne fadilai siwak kula betale tangki kul kaul sekedhik paling 1/4 jam bahas siwak badhe niku benjing dilajengaken iki wis tengah 8 luwih. Nggih, dipahami nggih. Masyaallah, terutama niku wau dugekne ridhone Allah taala tetap digampilaken mengucap kalimat tauhid la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam teng akhir hayat. Ini penting sangat iki. Saestu penting. Amargi nyun sewu nggih. Kalimat terakhir medal iki jaminan surga. Kalimat tauhid ingkang medal saking menungso niki sakderenge rombongan iki terakhir niku jaminan surga. Nyun sewu proses tidak menentukan hasil. Jadi kita menjalin kehidupan ini tidak menentukan hasil kita nanti bagaimana. Akan tetapi proses ada peran untuk menjadikan hasilnya baik. Tapi tidak menentukan, ada kemungkinan. Nah termasuk kados ngene jenengan semerap siwak, maka lazimi niku. Kakung putri lazimi niku siwak istimewa niku. Pripun jenengan? Badhe hafalan la ilaha illallah napa beto kerpean. Saya mungkin lanjut kan kalau tanggal 3 butuh seberapa nomori malaikat Israel. Nah semua kan saya ngerepek lagi. Kapan Rene ngerepek Anda? Saya siap-siap nih. Dan sing tiang Jogja niku bilang betul tanggal 3. Pun atas telepon Allah Taala. Niku insyaallah atas telepon Allah Taala saya itu niku nomor malaikat mesti gak ada ini. Malaikat. Itu beneran kula. Nah, tapi untuk itu dawuh Abdul Rahman terakhir, dawuh Abdul Rahman bin Abdullah bin Abdul Qadir bin Budi nyuwunaken malaikat Israel niku tidak mengenal waktu, tidak mengenal keadaan untuk melaksanakan tugasnya. Makanya kita harus siap-siap 24 jam. Nek jenengan kenging kolesterol, antine teng panganan sing nuruti jenengan ngandung kolesterol iki jenengan doni. Tapi ketika wonten dawuh-dawuh ngeten iki untuk kepentingan akhirat kok gak patek perhatian. Nah, mungkin nggih, termasuk kula ngilikne awak kula dhewe badhe angsal teguran lare alit dahar dibunyah ping 7. Mugi Allah taala paring kepahaman datang kula panjenengan sedaya kanthi kepahaman ingkang leres, kanthi kepahaman ingkang sae perkawis agamanipun Allah lan perkawis kekasihipun baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ibasir minna laka
sidra adna wa abina wa mu'anna wa kullana aisukunna ya Rabbi ya aliman hal ilaika wajjatul amal yallun alaina bil iqbal wa kullana wasihilna ya Rabbi ya Rabbal arbab abdul fakiru ala rabab atawakad badal asbab mustadrikan badamamal ya wasi'al judi judak al khairu khairuk wa indak qalladhi rama abdu ratik bi rahmatik fil had ya mujidal khalqi turra wa musyi'al kulli birra as'aluka asbala sikra ala qabahi wal aqdar ya man yara sira qalbi hasbi tilauka hasbi Rahum li afika dhanbi wasli husudi wal a'mal Rabbi alaika dimadi kama ilaika sinadi sidqan wa aqsa muradi ridha'uka daimul hal ya Rabbi inni as'aluka al-'afwa anni walam yatim fika dhanni ya malikal mulki ya wa ashku ilaika wa abki min sumidul wa ifki wa su'i fi'li wa tarki wa syawadil kil wal qal ya hubbi dunya damima min kulli khairin akima Fihal balaya muqimah wa asbuha afad mashghal ya wayhan nafsil ghawiyah anis sabili sawiyah fakaturawis alayya wa kazuhal jahwal ma ya Rabbi qad ghalabatni wa bil amani sabatni wa fil hududi kabatni wa qayadatni bil aqbal qad ista'antu rabbi ala mudawati qalbi wa hali uqdati garbi fandur ila qamiyan ya Rabbi ya khairu kafi ulul alaina al-awafi walaysa sya'sya makhafi alaika tafsil wajmal ya Rabbi abdu bibabi yaksha ali ma'azabi wa yartaji li zawabi wa qadru rahmatik haqqan wa qad ataka bi uzri wa bil kizari wa faqri wa zim bi yusrika usri bil ahdi judik wal ifdal wa nun alaihi bi taubah taksilhu min kulli haubah wahsibhu min syari aubah likulli man anhu adhal fa anta maulal mawali al-munfarid bil kamali wa bil ula wa ta'ali alam ta'anta bil amsal juduk wa fadluk wa birruk yurjawabat syukwa qahruk yushawa dhikruk wa syukruk lazim wa hamduk wal ijlal ya Rabbi anta nasiri falakini kula khairi wa jazina masiri wa timbil imanil ajal wa salli fi kulli ala muzil dhalala man kalamatul ghazala Muhammadin hadid dal walhamdulillahi syukra ala ni'am minhu tatra nahmadu sirra wa jahra wa bil ghadaya wal asal ya arhamar rahim
فرج على المسلمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين يا ربنا اعترفنا بأننا اعترفنا وأننا أسرفنا على غضاء أشرفنا فاتب علينا توبة تغفر لكل عوبة واستر لنا العورات وعامل الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودنا والآل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي اسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى رسول نحظى بكل سول صلى وسلم ربي عليه أنت الحبيب وآله وصحبه عدد طرش السوبي والحمد لله في البدر والتناهي. Maka tanggal Allah sebagai besaratul hadat sampai kelapan kali lancar. Mungkin dapat kita langkai dalam menikah asasi kita dari gerakan Allah Subhanahu Wa Taala. Amin Allahumma amin. Dan lebih kita sebagai dalam kepahaman yang sebenarnya maka kemuliaan Allah dan kekasihnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin Allahumma amin. Monggo saat ini kita akhiri kita untuk majelis menikah kami berangkatan bermajelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kita mengawal saya Allah karena kalau pertanyaan aku minta umumkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maula salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu li kulli hawlin minal ahwalil muqaddaimin. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar